Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi pertemuan keempat mata pelajaran pemrograman dasar, di mana pertemuan 4 di sini nanti akan dijelaskan tentang struktur penulisan algoritma. Nah, untuk struktur penulisan algoritma di pertemuan kedua sudah dijelaskan ada 3 struktur penulisan algoritma yang nantinya bisa kalian gunakan. Yang pertama bisa menggunakan bahasa alami atau yang biasa disebut dengan natural language, di mana caranya mesin dalam hal ini adalah komputer atau software terhadap apa yang diinginkan oleh apa yang diucapkan oleh manusia. Itu contoh dari bahasa alami yang nantinya akan dituliskan dalam bentuk source code ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, nah untuk contoh penerapan yang pertama, penerapan dari natural language, contohnya ya seperti yang ada di di Google Translate. Google Translate kalian pengen translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tinggal ketikin katanya, selanjutnya tinggal diklik translate. Itu contohnya. Selanjutnya yang kedua, kalian nanti bisa menggunakan untuk struktur penulisan algoritma bisa menggunakan pseudocode. Nah, untuk pseudocode di sini sudah hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Kalau natural language kita menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau contohnya orang Malaysia ya biasanya menggunakan bahasa Melayu. Kalau contohnya orang Arab contohnya atau Saudi biasanya menggunakan bahasa Arab. Itu yang disebut dengan bahasa alami atau natural language. Selanjutnya struktur penulisan algoritma yang kedua bisa menggunakan pseudocode. Nah, untuk pseudocode di sini sudah hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman nanti akan paham apa yang ditulis oleh si programmer itu sendiri. Kalau menggunakan bahasa alami kan pasti nggak bakalan paham tuh bahasa pemrograman. Makanya perlu disesuaikan dengan aturan di penulisan bahasa pemrograman tersebut. Nah, kalau di natural language tentunya nggak bisa. Selanjutnya yang kedua bisa menggunakan penulisan menggunakan pseudocode. Nah, pseudocode di sini lebih ramping, penulisannya hampir sama seperti bahasa pemrograman, cuma nggak sama persis gitu. Diambil poin-poinnya saja. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Nah, untuk yang pertemuan keempat di sini struktur penulisan algoritma yang ketiga, kalian akan menggunakan kalau menggunakan bahasa alami atau menggunakan pseudocode itu kan biasanya menggunakan kata-kata. Tapi kalau menggunakan flowchart ini nanti akan dituliskan dalam bentuk objek 2 dimensi, yaitu dalam bentuk gambar. Gimana caranya orang lain paham dengan gambar yang sudah ditulis oleh si analis sistem itu sendiri. Dalam hal ini adalah yang nantinya akan berinteraksi dengan programmer itu sendiri. Contoh simbol yang mudah difahami oleh manusia yang ada di sekitar kita, contohnya rambu-rambu lalu lintas. Ini kan cuma digambarkan dengan gambar yang ada, orang yang melihatnya pun akan paham maksud dari rambu-rambu lalu lintas itu sendiri. Oke, kalau di struktur penulisan algoritma ada yang namanya flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart berarti bagan alir ya. Bentuk algoritma yang menggambarkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses di dalam sistem. Ini definisi dari flowchart. Flowchart sering digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan operasional dan juga nanti digunakan untuk dokumentasi. Jadi sebelum diserahkan dokumentasinya, sebelum diserahkan ke programmer, biasanya analis sistem salah satunya menggunakan cara untuk memperkenalkan untuk menganalisis sistem. Biasanya salah satunya menggunakan flowchart. Apa yang diinginkan oleh pengguna? Apa yang diinginkan oleh pengguna untuk mengembangkan aplikasi yang nantinya akan diinginkan oleh si pengguna itu sendiri. Ada banyak jenis flowchart dan salah satunya adalah flowchart program. Nah, untuk hari ini kita fokusnya ke flowchart program. Nah, gimana caranya kita atau kalian nanti menjelaskan alur dari program yang nantinya atau aplikasi yang kalian buat, gimana caranya agar orang lain itu paham. Kalian cukup menggunakan simbol-simbol yang ada di flowchart yang nantinya akan kalian berikan ke pengguna dari aplikasi itu sendiri atau orang yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Flowchart program adalah diagram alir.
yang menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program, urutannya seperti apa dari awal sampai akhir nanti dalam penggunaan aplikasi tersebut. Oke, karena flowchart di sini menggunakan objek 2 dimensi, tentunya ada beberapa simbol yang nantinya bisa kalian gunakan. Yang pertama, ada simbol seperti elips nih. Namanya adalah terminal. Fungsinya permulaan atau akhir program, atau yang biasa disebut dengan begin atau end. Selanjutnya garis atau yang biasa disebut dengan flow line, arah aliran program. Contoh gimana caranya menghubungkan simbol-simbol yang ada antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Nanti kalian bisa menggunakan simbol flow line atau garis aliran. Selanjutnya ada preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Contohnya kalian bikin aplikasi untuk menghitung luas lingkaran, di mana nilai awalnya untuk nilai R atau nilai jari-jari diberikan nilai awal 5 contohnya. Berarti nanti kalian bisa menggunakan simbol preparation. Selanjutnya ada proses yang disebut dengan persegi panjang. Di sini merupakan proses perhitungan atau pengolahan data. Contoh, kalian bikin aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Berarti kan ada rumus untuk menghitung luas persegi panjang, yaitu luas persegi panjang diperoleh dari Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat itu merupakan rumus atau proses kegiatan. Nanti digambarkan dengan persegi panjang. Selanjutnya ada yang namanya input dan output, yang nantinya akan disimbolkan dengan jajaran genjang. Nah, simbol input dan output di sini atau proses input atau output data di sini nanti akan digambarkan dengan jajaran genjang. Contoh, input nilai alas contohnya. Kalau kalian pengen menghitung luas contohnya luas segitiga, atau contohnya kalau kalian pengen menghitung luas lingkaran, berarti yang harus diinput adalah jari-jarinya atau R. Input nilai R, berapa nilai R-nya atau nilai jari-jarinya. Atau outputnya pun nanti akan menggunakan simbol ini juga, simbol jajaran genjang. Tampilkan nilai luas lingkaran. Nanti kalian menggunakan simbol ini, tinggal diberikan kata-kata aja nanti di dalamnya. Selanjutnya ada simbol permulaan subprogram, cuma jarang. Selanjutnya ada yang namanya decision, keputusan. Benar atau salah, iya atau tidak, membandingkan pernyataan atau penyeleksian data. Yakin akan keluar dari sistem contohnya, atau yakin akan keluar dari aplikasi, biasanya menggunakan simbol decision seperti ini, belah ketupat. Selanjutnya ada simbol lingkaran kecil atau on page connector. Nah, untuk penulisan flowchart ini kan dari atas ke bawah. Kalau seumpamanya sudah nggak muat kalian nulis di buku tulis kalian, nanti kalian bisa sambung di sebelahnya. Kalian bisa menggunakan ini, menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Tapi kalau seumpamanya kalian pindahnya ke halaman lain, lembar lain, untuk penghubungnya kalian bisa menggunakan on page connect, off page connector seperti ini. Ini beberapa simbol-simbol yang ada di flowchart. Yang paling banyak yang digunakan awal ini 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya 6, 7, 8 biasanya yang paling banyak. Ada beberapa aturan pembuatan flowchart atau kaidah pembuatan flowchart. Yang pertama, simbol terminal atau awal atau akhir program. Simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di awal biasanya ditulis dengan kata start atau begin atau mulai. Untuk akhir biasanya ditulis dengan stop atau selesai. Ini simbol yang ada di elit. Nanti kalian bisa tulis start atau begin. Kalau contohnya di akhirnya stop, atau contohnya kalau di awalnya begin berarti ada yang contohnya di awalnya. Simbol input dan output digunakan untuk memasukkan suatu nilai atau proses untuk menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Contohnya input nilai A, atau contohnya input nilai panjang contohnya. Kalau kalian pengen menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya input lebar. Selanjutnya bisa digunakan untuk output juga. Tampilkan luas persegi panjang. Kalau memang kalian ingin menghitung luas persegi panjang.
Selanjutnya, simbol proses digunakan untuk memproses suatu data atau untuk kegiatan, bukan dengan komputer. Atau contohnya untuk perhitungan dan biasanya berisi suatu rumus. Contohnya seperti ini. Nilai I diperoleh dari I plus 1. Atau contohnya luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat. Biasanya nanti menggunakan simbol ini. Persegi panjang. Selanjutnya ada simbol decision digunakan untuk membandingkan suatu data dan memiliki dua keluaran, yaitu true or false atau benar atau salah. Apakah nilai I lebih besar dari 5? Kalau iya berarti ke sebelah kanan, kalau tidak contohnya ke bawah. Kalau benar berarti contohnya ke sebelah kanan, kalau salah contohnya ke bawah. Baru nanti masuk ke yang lainnya. Ada beberapa keuntungan flowchart, memudahkan setiap orang membaca dan memahami algoritma. Selanjutnya, cocok untuk algoritma dengan skala kerumitan rendah. Aliran proses program cukup rinci dengan pemodelan secara visual, karena digambarkan dengan objek dua dimensi, dengan gambar. Cuman ada kekurangan juga, tidak cocok untuk program yang kompleks. Flowchart tidak cocok untuk program yang kompleks. Membutuhkan tool khusus untuk merancang algoritma. Kalau contohnya kalian pengen menuliskan flowchart di komputer, tentunya butuh aplikasi. Kalian contoh bisa menggunakan Microsoft Word atau biasanya menggunakan Visio. Kalau semuanya kalian pengen membuat flowchart. Cukup sulit menerjemahkan ke dalam bentuk kode program yang sebenarnya. Yang paling dekat sebenarnya dengan program pseudocode yang paling dekat. Penjelasan dalam alur proses tidak detail karena keterbatasan ruang. Contoh penulisan algoritma, pseudocode dan flowchart. Algoritma di sini saya menggunakan bahasa alami. Contoh, algoritma menghitung luas persegi panjang. Dimulai dari, ini kan menggunakan bahasa alami, bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Dimulai dari step pertama atau tahapan pertama mulai, selanjutnya deklarasi variabel panjang, lebar dan luas. Selanjutnya input nilai panjang dan lebar. Selanjutnya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini berarti kan proses nih kalau nanti di flowchart. Selanjutnya tampilkan luas atau luas persegi panjang. Selesai. Berarti kan ada 6 tahapan. Ini kalau menulis algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Gimana kalau membuat pseudocode-nya? Hampir sama seperti kemarin, pseudocode menghitung luas persegi panjang. Judul programnya atau heading-nya, program menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya bagian deklarasinya menggunakan deklarasi variabel yang disingkat dengan var. Variabelnya adalah panjang, lebar, dan luas. Tipe datanya apa? Contohnya integer. Integer di sini bilangan bulat. Selanjutnya deskripsinya kita berikan nilai awal panjangnya 6, lebarnya 2. Selanjutnya rumus luas diperoleh dari panjang kali lebar. Selanjutnya write luas atau tampilkan luas. Ini contoh untuk pseudocode. Selanjutnya kita lanjut ke flowchart-nya, di mana penulisan flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, yang pertama mulai disimbolkan dengan simbol terminal. Selanjutnya ada yang namanya proses inisialisasi, deklarasi variabel panjang, lebar dan luas. Baru selanjutnya input nilai panjang dan lebar. Baru selanjutnya rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Selanjutnya tampilkan luas, ini input dan output kan ya sama. Baru selanjutnya selesai. Sama seperti ada 6 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti tahapan yang ada di algoritma menghitung luas persegi panjang. Oke, begitu pula contoh berikutnya. Contoh lain penulisan algoritma, pseudocode dan flowchart. Algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap. Algoritmanya contohnya yang pertama mulai deklarasi bilangan, contohnya ada nilai 10. Jika bilangan modulus 2 hasilnya 0, modulus ini sisa bagi ya. Contoh 10 modulus 2, kan hasilnya 0, nggak ada sisanya gitu. Kecuali contohnya 9 modulus 2, 9 dibagi 2 atau sisa baginya. Ada sisa baginya enggak? 10 modulus 2 berarti kan sisanya, contohnya 9 modulus 2 berarti kan sisanya adalah 1. Masih ada sisanya gitu. Tapi kalau 10 modulus 2, sisa baginya kan enggak ada, 0. Maka sistem akan menampilkan bilangan genap. Jika tidak, maka tampilkan bilangan ganjil. Selesai. Contoh misalnya
algoritma menentukan bilangan ganjil, genap, selanjutnya deklarasi variabelnya, baru nanti deskripsi. Nah, dalam hal ini kita menggunakan, kalau ada jika, berarti kita menggunakan simbol decision kalau di flowchart. Untuk oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, Ada. Flowchart sampai di sini. Jika ditanyakan